ahli diperiksa, terlapor diperiksa, tapi barang buktinya sampai saat ini statusnya belum jelas. Karena masih ada di tangan Pak Jokowi. Berarti apa yang disita dan apa yang diperiksa di Polda Metro Jaya, itu yang kami pertanyakan. Berarti masih goib ijazah Pak Jokowi. Kalau barang bukti disita oleh penyidik Polda Metro Jaya dalam rangka untuk melakukan penyidikan, dan itu sudah diumumkan resmi loh oleh Polda Metro Jaya pada saat mereka memeriksa Pak Jokowi di Solo, dan hasil dari pemeriksaan itu juga adalah penyerahan barang bukti berupa ijazah gitu. Nah, kalau itu sudah diserahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya, maka berdasarkan pasal 39 dan pasal 46 KUHP harusnya berada di bawah kekuasaan di bawah kekuasaannya penyidik, bukan dikembalikan kepada Pak Jokowi gitu. Karena itu barang bukti, dan barang bukti itu kan nanti digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam proses penuntutan kalau perkara ini naik pada tahap penetapan tersangka gitu. Loh, kok sekarang dikembalikan ke Pak Jokowi dan kemudian Pak Jokowi malah mempertunjukkan itu kepada para relawannya gitu. Saya kira ini penegakan hukum yang ya tidak profesional gitu loh. Ini kan dagelan ini kalau kita melihat ini. Ya kalau suatu barang bukti kalau disita oleh penyidik kan itu kan disita menggunakan berita acara penyitaan. Dan penyitaannya sah loh secara hukum. Kalau itu sudah dilakukan oleh penyidik, maka selama proses penyidikan itu masih berlangsung, harusnya tetap berada di tangan penyidik, tidak boleh dikembalikan atau dipinjamkan kepada siapapun, termasuk oleh pemilik sendiri yaitu Pak Joko Widodo. Kalau itu dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, berarti penyidik Polda Metro Jaya melakukan penyidikan yang tidak sesuai dengan KUHP gitu, unprosedural. Kenapa? Karena barang bukti yang sudah disita itu ya tidak boleh dikembalikan gitu, tetap harus ada di tangan penyidik. Kemudian nanti ketika perkara ini sudah dihentikan oleh penyidik, baru kemudian bisa dikembalikan gini. Barang bukti itu teknik pengembaliannya itu diatur dalam pasal 46 KUHP. Ya, mohon maaf saya harus menyampaikan ini kepada para pendukung Pak Jokowi, ya, kepada para relawannya juga, kepada netizen juga yang mendukung Pak Jokowi, nggak masalah gitu ya. Saya ingin sampaikan ini adalah satu perspektif hukum gitu. Berdasarkan pasal 46 KUHP, barang bukti yang sudah disita oleh penyidik kemudian tetap berada di tangan kekuasaan penyidik, dikembalikan kepada pemegang barang bukti, dalam hal ini adalah ijazah sebagai barang bukti akan dikembalikan kepada Pak Joko Widodo itu berdasarkan aturan dalam pasal 46 KUHP itu. Yang pertama, ketika penyidikannya dihentikan. Lah ini kan penyidikannya kan belum dihentikan, ya, belum ada proses gelar perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, penuntutannya juga dihentikan oleh jaksa penuntut umum, ya. Dihentikan itu bisa karena alat buktinya kurang, peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana, atau dihentikan demi kepentingan hukum dan demi kepentingan umum, ya. Dan yang terakhir, kalaupun nanti naik pada tahap penuntutan dan persidangan, itu pengembaliannya juga akan dilakukan berdasarkan amar putusan majelis hakim gitu, ya. Putusan hakim itu akan ada 4 terhadap barang bukti loh, ya. Yang pertama, dikembalikan kepada yang memiliki barang bukti, dalam hal ini adalah Pak Joko Widodo, ya. Kemudian yang kedua adalah dimusnahkan oleh negara. Kemudian yang ketiga dirampas untuk negara, dan yang keempat tetap dijadikan sebagai bagian dari berkas perkara. Lah ini kan perkaranya, laporan Pak Jokowi itu kan belum diproses di tingkat penuntutan gitu loh. Loh kok udah bisa dikembalikan? Menurut kami ya justru kami mempertanyakan profesionalisme dan kinerja daripada penyidik Polda Metro Jaya. Kalau memang barang bukti itu sudah disita, menurut saya tidak bisa itu dikembalikan kepada pemegang barang bukti gitu, dalam hal ini Pak Joko Widodo. Itu melanggar KUHP. Barang bukti itu adalah bagian dari kekuatan pembuktian, ya. Pasal 39 KUHP, junto pasal 184 KUHP itu kan terkait dengan alat bukti, ya. Jadi kalau barang bukti dan alat bukti itu bagian dari paket untuk melakukan pembuktian. Jadi bagaimana nanti kemudian penyidik akan merilis hasil penyidikannya kalau proses pemeriksaan terhadap barang bukti itu belum dilakukan. Karena kan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat, termasuk juga kami kuasa hukumnya Mas Roy Suryo CS, itu adalah hasil gelar perkara. Dan hasil gelar perkara itu kan akan disampaikan oleh penyidik berdasarkan hasil yang didapatkan terhadap proses pemeriksaan alat bukti dan barang bukti. Baik ada keterangan saksi, kemudian ahli,
petunjuk, surat, dan kemudian barang bukti gitu. Lah bagaimana nanti hasil gelar perkaranya mau disampaikan kalau barang buktinya aja sudah dikembalikan kepada Pak Jokowi gitu loh. Jadi ini proses penegakan hukum yang menurut saya melanggar prosedur hukum acara pidana, dan ini menegaskan bahwa penyidik Polda Metro Jaya sangat tidak profesional gitu loh dalam menindaklanjuti laporan Pak Jokowi gitu. Ini sebetulnya serius apa main-main sih proses penegakan hukum ini? Kalau serius, berarti kan barang bukti itu nggak boleh dikembalikan kepada Pak Jokowi gitu. Itu barang bukti loh. Dan barang bukti itu sudah diumumkan secara resmi oleh Polda Metro Jaya, termasuk juga oleh kuasa hukum Pak Jokowi, bahwa barang bukti itu sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kalau sudah disita, berarti harus ada di Polda Metro Jaya. Kenapa sekarang ada di tangan Pak Jokowi? Dan itu ditunjukkan pula. Ya, menurut kami itu tidak ada kepentingan hukum di situ gitu loh, Pak Jokowi untuk menunjukkan kepada projonya atau kepada relawannya dengan meminjam barang bukti itu, karena pinjam pakai barang bukti itu tidak dimungkinkan dalam tahap penyidikan gitu loh. Nanti kalaupun pinjam pakai barang bukti itu akan dilakukan di tahap penuntutan, dan itu pun terhadap barang-barang bukti yang sifatnya bergerak, misalnya seperti mobil, seperti kapal ya, seperti kendaraan. Nah itu bisa dipinjam pakai. Tapi kalau barang bukti yang sifatnya tetap, seperti apalagi ini cuma satu dokumen ijazah, ya nggak boleh dipinjam tangankan, nggak boleh dipindah tangankan gitu loh, dari penyidik kepada yang punya. Nanti tunggu ada proses hukum yang akan menentukan itu gitu. Ya justru menurut saya Pak Jokowi dan relawannya melakukan blunder dalam proses penegakan hukum ini gitu loh. Blundernya kenapa? Lo kok barang bukti diambil dari penyidik Polda Metro Jaya gitu. Itu melanggar hukum. Apapun yang mau disampaikan, ini kita bicara penegakan hukum loh. Ya, mau itu asli atau bukan asli atau palsu, itu bukan ranahnya di sini. Nanti ranahnya masih ada tahapan penegakan hukum lebih lanjut gitu. Kan barang ini harus dibuktikan di pengadilan untuk menunjukkan ini asli apa enggak, ya kan? Nah, ketika barang bukti itu sekarang disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, menjadi pertanyaan bagi kami, loh kok bisa nyebrang ke Pak Jokowi lagi gitu loh? Berarti ini Pak Jokowi dan relawannya melakukan blunder. Jangan-jangan memang barang bukti ini nggak pernah disita dan nggak pernah diperiksa. Kalau itu dilakukan penetapan tersangka tanpa pernah menyita barang bukti berupa ijazah dan melakukan pemeriksaan terhadap ijazah sebagai barang bukti yang hari ini menjadi polemik, maka menurut kami ya penetapan tersangka itu cacat prosedur hukum. Ya, dan itu tidak boleh dilakukan oleh penyidik karena ini penegakan hukum gitu. Ini bukan sekedar mau menunjukkan asli atau tidak asli. Saya kira Pak Jokowi tidak lagi punya kepentingan dengan para relawannya gitu. Pak Jokowi itu kepentingannya adalah kepentingan penegakan hukum, dan kepentingannya adalah membuktikan itu di hadapan hukum. Kalau kepentingannya adalah membuktikan itu di hadapan hukum, ya jangan ditarik dong. Tetap harus berada di tangan penyidik. Tetap harus berada di Polda Metro Jaya. Kalau ada relawan mengatakan bahwa ini sudah ditunjukkan kembali oleh Pak Jokowi kepada mereka, menurut saya itu situasi yang blunder. Berarti mereka tidak taat hukum. Berarti mereka tidak patuh terhadap proses penegakan hukum. Karena ya barang bukti kau diambil dari Polda Metro Jaya gitu kan, dibuktikan aja belum gitu loh. Nanti pengembalian itu ada teknisnya gitu. Kecuali laporan Pak Jokowi dihentikan. Kemudian kalau nanti naik penetapan tersangka, naik dulu barang bukti ke proses penuntutan. Kemudian nanti di persidangan hakim akan memutuskan apakah dikembalikan kepada yang punya barang bukti, atau dikembalikan ke tempat di mana barang bukti itu disita, atau dimusnahkan oleh negara, atau dirampas oleh negara. Itu nanti ada penetapan oleh majelis hakim gitu. Loh kok terhadap barang bukti belum ada penetapan apa-apa malah udah ditarik gitu. Menunjukkan boleh, tapi kalau dalam situasi dia sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, ya nggak boleh ditarik. Nggak boleh, karena itu sudah dalam keadaan penegakan hukum. Ya, harusnya menurut saya ya tidak boleh lagi lah relawan-relawan Pak Jokowi membuat statement bahwa Pak Jokowi sudah menunjukkan itu kepada mereka, dan untuk meyakinkan mereka, menurut saya ditunjukkan atau tidak ditunjukkan oleh Pak Jokowi, kan mereka tetap relawannya Pak Jokowi. Mereka akan tetap percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu apa ada. Mereka akan tetap percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Mereka tidak akan sependapat dengan klien kami Mas Ruy CS gitu. Jadi menurut saya sebetulnya tidak ada kepentingan hukum yang punya nilai gitu loh. Kalau Pak Jokowi hanya untuk menunjukkan kepada relawannya kemudian mengambil dari Polda Metro Jaya gitu. Ya justru Pak Jokowi tetap harus menunjukkan barang bukti ijazahnya di dalam proses persidangan. Dan kalau itu sudah disita Polda Metro Jaya, kami mempertanyakan integritas, profesionalitas
daripada penyidik Polda Metro Jaya ketika barang bukti ini lagi-lagi nyebrang ke Pak Jokowi.